Dan untuk mendalami kasus ini, kita sudah terhubung dengan kriminolog Hanifah Hasnah. Selamat malam, Mbak Hanifah. Selamat malam. Iya, Mbak Hanifah, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Dan terkait dengan kasus penemuan seorang wanita di sebuah perkebunan dengan kondisi tewas mengenaskan begitu, diketahui korban ini sebelum meninggal dunia pergi dengan teman prianya. Dan menurut Anda, apakah ini kuat dugaan teman dekatnya tersebut yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas tewasnya korban tersebut, Mbak Hanifah? Baik. Kalau kita melihat atau mempelajari dari banyaknya kasus yang serupa, biasanya pelaku pembunuhan atau kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat. Karena mereka ada keterlibatan secara emosional atau ada pertikaian yang berlarut-larut. Ini yang membuat mereka ada terjadi konflik dan ada mungkin impulsivitas atau mungkin sudah direncanakan oleh pelaku. Tapi walaupun demikian, ini kan baru opini ya, karena kita nggak tahu secara fakta seperti apa. Apakah ketika dijemput oleh pasangannya ini, terus selama perjalanan dia tidak ketemu lagi dengan orang lain, atau ada orang lain lagi yang bertemu di jalan sehingga membuat si laki-laki yang teman dekatnya ini ternyata menjadi korban juga, menjadi korban fitnah karena digunakan oleh orang lain untuk dijadikan pelaku cadangan gitu ya. Kita nggak tahu seperti itu, tapi yang jelas pelakunya biasanya dalam kasus seperti ini adalah orang-orang yang terdekat dengan dia. Ya, memang tidak boleh berandai-andai, tapi memang ada bisa jadi dugaan kuat bahwasannya memang biasanya pelaku pembunuhan adalah orang dekat seperti itu. Dan kalau misalnya betul memang pelaku ini merupakan teman dekat korban, apakah asmara ini bisa menjadi dugaan motif pembunuhan, Mbak Hanifah? Sangat, Mbak. Jadi sejauh ini motif pembunuhan itu ada dua. Yang pertama instrumental, yang kedua adalah material. Kalau material sama-sama kita ketahui bahwa yang diambil adalah hartanya, uangnya, kedudukannya gitu. Kalau kita nggak, kalau polisi sampai sejauh ini tidak sempat mendalami atau tidak ada temuan yang mengarah kepada kehilangan harta si korban, berarti ini adalah masalah instrumental, di mana masalah instrumental itu adalah segala hal yang berhubungan dengan emosional, dengan psikologis. Artinya antara korban dan pelaku ada hubungan tertentu, di mana yang sama-sama kita ketahui pula dalam beberapa kasus biasanya karena kecemburuan, karena dendam, atau karena tuntutan, atau karena masalah ekonomi yang membuat pasangan ini memiliki konflik berlarut-larut yang tidak bisa diselesaikan. Namun dalam hal ini yang paling mudah sebetulnya adalah karena ada orang jelas orangnya siapa yang menjemput si korban ini, sehingga polisi lebih mudah mencari saksi utama dalam hal ini adalah orang yang tadi itu. Entah nanti akan menjadi pelaku atau sekarang masih menjadi terduga pelaku atau ternyata dia menjadi orang yang dikorbankan dalam kasus pembunuhan. Baik, Mbak Hanifah, kalau kita melihat runtutan terkait dengan kronologi kasus ini dimulai dengan korban ini dijemput oleh teman dekat bersama dengan adiknya, kemudian adiknya diturunkan dan diminta menunggu di sebuah tempat, namun korban akhirnya tidak kembali dan ditemukan tewas dan digeletakkan saja begitu di tempat umum yang merupakan perkebunan ini kan tempat yang bisa diakses oleh semua orang begitu. Nah, Anda sendiri melihat pembunuhan ini seperti apa? Sepertinya direncanakan oleh seseorang yang tidak berpikiran matang, atau justru mungkin dia sebetulnya tidak berniat untuk melakukan pembunuhan. Karena ini kelihatannya dalam waktu yang sangat singkat ya Mbak ya. Jadi dia pemilihan tempatnya juga pemilihan yang seperti Mbak sampaikan tadi, di belakang pasar, di mana aksesnya sangat mudah. Mungkin pada saat malam hari itu adalah tempat yang tidak dijangkau oleh orang atau penerangannya tidak cukup, sehingga dia mudah sekali melakukan kekerasan dan melakukan pembuangan di situ. Tetapi ini adalah hal atau pembunuhan yang sangat minim persiapan kalau kita boleh mengatakan seperti itu. Jadi ini sebetulnya adalah hal yang tidak direncanakan, mungkin ada masalah sebelumnya, tetapi pembunuhannya mungkin ini sebuah impulsivitas sehingga mudah sekali didikte oleh masyarakat. Oke, jadi ada dugaan bahwasannya ini tidak ini atau bukan merupakan pembunuhan yang berencana seperti itu. Lantas, Mbak Hanifah, ya. Tidak direncanakan oleh seseorang yang merencanakan dengan matang atau punya kepintaran lebih, sehingga baik. Iya. Mungkin memang sudah ada niat, hanya saja mungkin saat eksekusinya tidak diselesaikan dengan matang begitu. Lantas, kalau kita melihat kasus
perempuan yang menjadi tindak kekerasan yang akhirnya menjadi korban pembunuhan begitu. Anda melihat mengapa sebetulnya wanita ini kerap menjadi korban tindak kekerasan yang mengakibatkan nyawa melayang? Karena sampai saat ini Mbak, masyarakat kita masih menerima stigma ini bahwa perempuan itu adalah orang yang layak ya, kaum yang layak untuk menjadi korban. Terus kekerasan berbasis gender itu sampai sekarang masih menjadi stigma yang harus kita terima. Dan ini sebetulnya bukan masalah perempuan, tetapi ini masalah kemanusiaan gitu ya. Kalau kita lihat lagi kekuatan kami itu kan berbeda, kekuatan kita kan berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga ketika mau melawan laki-laki, kekuatan laki-laki itu kita tidak punya kekuatan ekstra, sehingga kita layak dianggap aja untuk menjadi korban. Bahwa di masyarakat kita juga ada stigma-stigma atau pernyataan-pernyataan atau doktrin yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak boleh melawan laki-laki, bahwa laki-laki itu harus selalu diturutin dan lain-lain. Sehingga ini pula yang membuat ada kesenjangan strata gitu ya, antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan pun merasa layak ketika dia diperlakukan tidak adil. Ini kembali lagi saya katakan, ini bukan masalah perempuan, ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan bersama. Iya, tentu juga kalau misalnya kita melihat kasus ini, kita harapkan bahwasannya pelaku ini bisa segera tertangkap agar kasus ini nantinya bisa terungkap secara terang benderang. Terima kasih kriminolog Hadifah Hasna sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga atas informasi Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam Mbak, terima kasih.